Dunia pernah berpikir bahwa panggung olahraga tarung hanya dikuasai oleh raksasa-raksasa dari barat. Tinju Amerika, bulat Eropa, dan kompetisi internasional lainnya sering memandang rendah para petarung Asia. Tetapi sejarah membuktikan, dari timur lahir para pejuang yang tidak hanya menguasai seni bertarung, tetapi juga menaklukkan hati jutaan orang. Mereka lahir dari keluarga sederhana, dari desa kecil yang jauh dari gemerlap, namun dengan tekad dan keberanian, mereka mengubah panggung dunia. Inilah kisah mereka, kisah petarung Asia yang menembus panggung dunia. Asia adalah rumah bagi seni bela diri tertua di dunia. Di Tiongkok, kungfu lahir ribuan tahun lalu, terinspirasi dari gerakan hewan dan filosofi keseimbangan. Wushu berkembang menjadi simbol keindahan sekaligus kekuatan. Di Jepang, samurai meninggalkan warisan Bushido, jalan kesatria yang mengajarkan kehormatan, kesetiaan, dan disiplin. Dari sana lahir karate, judo, dan aikido yang lebih dari sekedar teknik tetapi juga ajaran hidup. Di Thailand, Muay Thai tumbuh dari medan perang menggunakan siku, lutut, tinju, dan tendangan sebagai senjata hidup dan mati. Kini Muay Thai dikenal sebagai seni delapan tungkai dan menjadi salah satu bela diri paling mematikan di dunia. Di Filipina, tinju berkembang bukan dari akademi besar, melainkan dari jalanan. Anak-anak miskin berlatih dengan sarung tangan lusuh, menjadikan ring tinju sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Di Indonesia, pencaksilat bukan hanya bela diri, melainkan juga tradisi budaya, simbol persaudaraan, dan kebanggaan bangsa. Seni bela diri ini bukan hanya tentang menang dan kalah. Ia adalah cermin budaya, identitas bangsa, dan cara rakyat Asia mengekspresikan perjuangan hidup. Dari tanah yang keras dan kehidupan yang penuh keterbatasan, lahirlah petarung yang kelak mengunjang dunia. Setiap legenda dimulai dari awal yang sederhana. Manny Pacquiao, anak dari General Santos, Filipina. Ia hidup dalam kemiskinan, bahkan harus tidur di lantai dan menjual roti di jalan untuk bertahan hidup. Tinju baginya bukan hobi, melainkan satu-satunya jalan keluar. Dengan tekad baja, ia merangkak naik dari ring kecil di jalan Filipina hingga ke ring Las Vegas yang megah. Bruce Lee lahir di San Francisco, tumbuh besar di Hong Kong. Ia menyaksikan diskriminasi terhadap orang Asia di Amerika. Saat Hollywood menolak memberi peran serius untuk aktor Asia, Bruce menciptakan jalannya sendiri. Ia menggabungkan tradisi timur dengan pemikiran modern barat, melahirkan Jeet Kune Do, filsafat bertarung yang menekankan kebebasan gerak. Ia tidak hanya menembus Hollywood, tapi juga mengubah cara dunia melihat orang Asia. Rotang Jitmuangnon dari desa miskin di Thailand. Sejak kecil ia masuk ring Muay Thai bukan untuk kemewahan, tapi demi memberi makan keluarganya. Berkali-kali kalah, berkali-kali berdarah, tapi ia tidak pernah menyerah. Dari sanalah lahirlah The Iron Man, sosok yang kini ditakuti di ring One Championship. Angela Lee lahir di Kanada dari keluarga berdarah Asia. Sejak usia muda, ia berlatih keras dalam seni bela diri campuran. Tekanan berat, bahkan tragedi pribadi hampir mematahkan semangatnya. Namun ia bangkit, menjadi juara dunia perempuan termuda dalam sejarah One Championship. Mereka semua membuktikan bahwa untuk mencapai panggung dunia, seorang petarung Asia tidak hanya melawan lawan di ring. Mereka harus melawan kemiskinan, diskriminasi, stereotip, dan bahkan diri mereka sendiri. Dunia akhirnya menyaksikan kebangkitan Asia. Tahun 1973, Bruce Lee menorehkan sejarah melalui Enter the Dragon. Untuk pertama kalinya, seorang pria Asia menjadi ikon global bukan hanya di layar, tapi juga dalam filosofi hidup. Ia membuktikan bahwa kekuatan Asia bisa menginspirasi dunia. Tahun 2008, Manny Pacquiao menantang Oscar de la Hoya. Ring Las Vegas menjadi saksi ketika Pacquiao
anak jalanan dari Filipina mengalahkan legenda dunia. Dari sana, ia menorehkan rekor luar biasa, juara dunia 8 divisi, sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun. Tahun 2010-an, dunia MMA dikejutkan oleh petarung Asia di One Championship. Rotang Jitmuangnon tetap tersenyum ketika diserang lawan. Ketangguhannya membuat dunia terpana. Ia membuktikan bahwa Muay Thai adalah warisan Asia yang tak bisa diremehkan. Angela Lee berdiri di puncak kejayaan, membuktikan bahwa perempuan Asia juga bisa menjadi simbol kekuatan dan inspirasi global. Setiap pukulan, setiap tendangan, setiap keringat di ring internasional bukan hanya milik mereka. Itu adalah milik Asia. Itu adalah kemenangan seluruh bangsa yang dulu dianggap lemah, kecil, dan tak diperhitungkan. Kini warisan itu menyebar. Anak-anak menirukan gerakan Bruce Lee di depan cermin, bermimpi menjadi bintang dunia. Para legenda ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan, bahwa lahir dari keluarga miskin bukan akhir dari cerita, bahwa warna kulit, bahasa, dan asal-usul bukan penghalang untuk menembus panggung dunia. Mereka adalah bukti nyata bahwa keberanian dan ketekunan bisa mengubah nasib. Petarung sejati bukan diukur dari berapa kali ia menang, tetapi dari seberapa kuat ia bangkit setiap kali jatuh. Inilah kisah petarung Asia, kisah mereka yang menembus batas benua, kisah mereka yang membuktikan bahwa harapan bisa lahir dari mana saja. Dan selama masih ada mimpi, selama masih ada tekad, akan selalu lahir petarung Asia berikutnya. Mereka akan berdiri di ring di bawah sorotan lampu dunia, membawa nama bangsa, dan membuktikan sekali lagi Asia tak pernah bisa diremehkan.